Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita berhasil menyelesaikan Ramadan kita di hari yang ke-19. Dan kita sekarang sedang memasuki hari yang atau malam yang ke-20. Itu berarti jemaah sekalian, kalau Ramadan cuma sampai 29 hari, berarti kita berada di 10 malam terakhir. Tapi kalau cukup sampai 30, maka kita masih ada di 11 malam terakhir. Ala kulli hal jemaah sekalian, waktu berlalu begitu cepatnya. Seperti baru kemarin kita mendapatkan tahniah, mendapatkan ucapan Atakum Ramadan. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi keberkahan. Dan sekarang kita sudah melewati 2/3-nya atau menuju menghabiskan 2/3-nya. Ala kulli hal jamaah sekalian, perlu kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita mencapai target yang diinginkan? Apa sih yang diinginkan disyariatkannya Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya jemaah sekalian? Penutup ayatnya, la'allakum tattaqun. Ini target utama kita. Sebenarnya ada dua jemaah sekalian yang hendaknya kita capai di bulan Ramadan, tapi besoknya nanti satunya ya. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama. Target utamanya adalah la'allakum tattaqun. Semoga dengan disyariatkannya Ramadan kalian mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Ustaz, takwa lagi? Baik, jemaah sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan temukan ayat-ayat yang berbicara tentang surga misalnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai. Siapa dipersiapkan atau untuk siapa dipersiapkan surga ini jemaah sekalian? Uiddat lil muttaqin. Aku persiapkan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu muncul pertanyaan, apa itu takwa? Ya, anak pernah punya teman kelas namanya takwa. Ya, tapi bukan takwa itu ya. Tapi definisi singkatnya takwa. Takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Ya, di sini ada yang bernama takwa. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi yang akan kami sampaikan tentang ketakwaan adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata beliau, takwa itu terdiri dari 4 potongan. Kapan keluar dari 4 potongan ini? Berarti kita keluar dari orang-orang yang bertakwa. Ya, yang pertama jemaah sekalian adalah al-khaufu minal jalil, hanya takut dan tunduk kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, tidak ada lagi istilah takut sama jin, takut sama yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Tidak ada lagi bilang saya tidak mau tidur di kamar sendirian, atau bangun di sepertiga malam, begitu mau ke WC terbayang di pikirannya, oh nanti kalau saya ke WC pas bercermin keluar tangan tarik saya. Itu semuanya khurafat. Tidak ada bagi orang-orang yang bertakwa. Atau misalnya, oh di pohon ini keramat dan lain sebagainya. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sebagai khalifah.
Ya, di atas permukaan bumi ini. Artinya kita datang di tempat bumi ini. Maka kalau kita datang di suatu tempat, maka semua makhluk harus menyingkir atau pergi meninggalkan, kecuali misalnya jin-jin dan lain sebagainya, malaikat, dia harus pergi tinggalkan tempat itu, kecuali kalau kitanya manusia yang membukakan jalan untuk kemudian membodoh-bodohi kita. Jemaah sekalian, orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka kalau lewat di suatu lembah, tidak ada angin, tidak ada panas, tidak ada hujan dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka membuka bekal mereka, kemudian dia meletakkan di lembah tersebut dan mengatakan, wahai penghuni lembah, silahkan ini buat kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jin-jin di surah Al-Jin? Fazaduhum rahaqa. Jin-jin yang di sekitarnya itu akhirnya melihat, wah ini peluang untuk membodoh-bodohi manusia. Kita sendiri yang membuka jalan menuju ke sana. Padahal jamaah sekalian, kalau orang bertakwa maka tidak ada lagi takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kita berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terrajam. Nanti malaikat yang diutus oleh Allah untuk merajam. Rajam itu dilempar jamaah sekalian. Setan-setan yang ada di sekeliling kita. Begitu kita mungkin merasa bulu kudu merinding dan lain sebagainya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih takut juga, ucapkan 2 kali, ucapkan 3 kali dan seterusnya, insyaallah nanti akan hilang. Baik, ini potongan ketakwaan yang pertama kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah al-amalu bit-tanzil. Beramal sesuai dengan yang Allah turunkan. Itu berarti harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada guru kita mengatakan, wahai fulan kerjakan ini, yang ditanyakan apanya? Ada tidak dalil perintahnya? Itu kalau dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan muamalah, makan dan minum, yang lainnya berinteraksi dengan yang lainnya. Kalau dia mengatakan jangan makan ini, apa yang ditanyakan? Ada tidak larangannya? Kalau muamalah larangannya yang dicari, kalau ibadah maka perintahnya yang dicari. Kapan kita sudah mencocoki hadis, mencocoki Al-Quran, maka kita sudah masuk ke potongan yang kedua, al-amalu bit-tanzil, beramal sesuai dengan yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaah anil qalil, potongan dari ketakwaan yang ketiga, merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun itu jumlahnya sedikit. Dan jamaah sekalian, di taklim rutin kita sudah kita bahas tentang metode bagaimana supaya kita bersyukur, yaitu dengan melihat kepada orang-orang yang lebih rendah urusan dunianya dibandingkan dengan kita. Dibuatkanlah contoh, bahwasanya kalau kita punya sepeda motor, maka yang dilihat tetangga yang punya sepeda tok saja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Kalau kita punya motor lalu kita melihat ke orang yang bersepeda, kita akan mengatakan, "Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah sepeda motor." Tetangga hanya bisa naik sepeda. Yang naik sepeda juga bisa mengatakan alhamdulillah, saya naik sepeda. Tetangga hanya bisa jalan kaki. Yang jalan kaki juga bisa mengatakan alhamdulillah, saya bisa jalan kaki. Tetangga kemarin kebetulan makan daging yang banyak, akhirnya stroke, kemudian digotong menuju rumah sakit. Yang masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bisa berjalan, jamaah sekalian, juga bisa mengatakan alhamdulillah, saya masih bisa merasakan sakit. Tetangga di sebelah sudah digotong menuju liang lahatnya. Kita hanya diminta oleh Allah bersyukur tidak lama, jamaah sekalian, hanya sampai kita meninggal dunia. Kalau kita besok meninggal dunia, ya sudah, bersyukurnya kita hanya sampai besok saja. Tidak lama, jamaah sekalian. Al-qana'a 'anil qalil, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, merasa cukup dengan pemberian Allah meskipun itu hanya sedikit. Tapi coba kalau kita melihat ke atas, jamaah sekalian, maka kita akan mengatakan, saya cuma punya motor, tetangga dia punya mobil 4.
Ya, afan, bannya 4 ya. Dia punya mobil, padahal sama-sama saya di saf pertama. Bahkan mungkin saya lebih dulu datang ke masjid. Akhirnya menganggap Allah tidak adil, padahal tidak ada zat yang melebihi keadilannya Allah. Baik jemaah sekalian, maka hendaknya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita ingin masuk ke kategori orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, potongan ketakwaan adalah al-istidadu liyaumir rohil, mempersiapkan bekal untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semua serta orang-orang yang kita cintai di antara mereka yang mendapatkan predikat ketakwaan sebelum keluar dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.